Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, nama Richard Eliezer punya peran besar pada terbongkarnya skenario Verdi Sambo dalam pembunuhan berencana Yosua. Tapi tak hanya itu, Eliezer juga ikut berperan serta dalam pembunuhan Yosua. Meski saat itu di bawah perintah Jenderal Bintang 2. Ada sisi hitam dan ada sisi putih. Sebagai pelaku penembakan Brigadir Yosua, tapi juga sekaligus menjadi justice kolaborator alias pengungkap kebenaran. Pertanyaannya, apakah Richard Eliezer ini pantas dihukum? Perjalanan kasus Eliezer ini lain daripada yang lain, saudara. Dari 5 terdakwa, Eliezer memilih untuk membongkar skenario pembunuhan Yosua dengan taruhan melawan atasannya, Verdi Sambo, yang selama ini dihormatinya. Pada 8 Agustus, Eliezer mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Eliezer bersedia blak-blakan membuka tabir kematian Yosua yang ternyata didalangi oleh Verdi Sambo. Menjadi justice kolaborator, Eliezer memperoleh hak khusus seperti mendapat perlindungan dari LPSK atas ancaman dan keamanan pribadi serta keluarga. Eliezer juga mendapat keuntungan pengurangan tuntutan atau juga hukuman. Meski diberikan beberapa keringanan, ada komitmen yang harus dilaksanakan Eliezer sebagai justice kolaborator, yakni jujur serta konsisten. Selama persidangan berlangsung, Eliezer mengaku terpaksa menembak Yosua karena takut dan tak kuasa mendapat perintah atasan yang pangkatnya jauh di atas dirinya. Keterangan Eliezer ini sebenarnya ada kesesuaian dengan hasil asesmen ahli psikologi forensik. Hasil asesmen terdakwa Eliezer disebut memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap figur otoritas. Tapi kepatuhannya yang tinggi ternyata berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Eliezer punya kecenderungan ketaatan yang merusak, yang berarti Eliezer tidak berani dan tak memiliki sikap asertif untuk menolak perintah. Meskipun perintah tersebut punya potensi merusak. Potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Seperti yang terjadi saat di lantai 3 rumah Saguling, Eliezer mengaku dirinya tak kuasa karena terus-menerus didoktrin Verdi Sambo, mulai dari cerita pelecehan seksual yang menimpa istrinya. Skenario penembakan Yosua yang terjadi di rumah Duren 3 bahkan telah dirancang oleh Verdi Sambo dengan menyuruh Eliezer untuk melakukan penembakan. Sambo beralasan Yosua telah melakukan pelecehan terhadap istrinya. Sadar dengan statusnya sebagai barada, Eliezer pun mau tak mau mematuhi saat mendapat perintah dari Jenderal Bintang 2. Pegang kerannya bajunya yang mulia, dia bilang, "Gak ada gunanya pangkat saya ini, Cat. Kalau keluarga saya dibeginikan." Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia. Serba salah juga, takut juga saya yang mulia. Karena dia ngomong, "Bapak nangis tapi marah, emosi." Dia rubah posisi begini, agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, "Memang harus dikasih mati anak itu." Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya diam aja, saya bilang, saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, "Nanti kau yang bunuh Yosua ya. Karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita." Dia menjelaskan tangannya sudah begini yang mulia, ke arah, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia. Diam, baru dia bilang ini. "Jadi gini, Cat. Lokasinya di 46. Puncak ketidakberdayaan Eliezer menerima perintah Sambo adalah pada saat 8 Juli di rumah Duren 3. Hari di mana pembunuhan Yosua terjadi. Menurut Eliezer, saat itu Sambo berteriak dan mengeluarkan perintah pada Eliezer untuk menembak Yosua. "Woi, kau tembak cepat, cepat woi, kau tembak." Spontan,
Eliezer pun melepaskan tembakan ke tubuh Yosua. Saat menerima perintah dari Ferdi Sambo, ada pergolakan batin yang dirasakan Eliezer. Ada dilema antara patuh dengan perintah yang melanggar pidana atau memilih jalan menolak dengan risiko dirinya yang akan mati. Ini disebut ahli bisa jadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi Eliezer. Karena pada saat almarhum Yosua masuk, beliau langsung menarik almarhum Yosua di leher almarhum dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut. Saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak benarnya itu. Karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dengan teriak juga yang mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Tersudut dan dikupas habis-habisan oleh Eliezer di sidang, pihak Ferdi Sambo pun mengeluarkan strategi. Pihak Sambo berupaya menggiring opini jika Eliezer berbohong dengan menggarisbawahi keterangan Eliezer yang berbeda dengan CCTV di rumah Saguling, yakni saat Eliezer menurunkan senjata untuk disimpan di lemari senjata lantai 3 rumah Saguling. Rekaman CCTV memperlihatkan terdakwa Richard Eliezer membawa senjata laras panjang saat rombongan Putri Chandrawati tiba di Jalan Saguling, saudara, sepulang dari Magelang. Tetapi rekaman saat Eliezer naik ke lantai 3 rumah Saguling tidak ada. Ini yang sempat menjadi perdebatan antara kubu Sambo dan kubu Eliezer. Dalam sidang beberapa waktu lalu, Eliezer menjelaskan diminta menyimpan senjata ke lantai 3, namun tak diakui oleh Putri Chandrawati yang memerintahnya. Eliezer menanggapi jika barang bukti CCTV rumah Saguling banyak yang tercecer. Kalau beloknya ke kiri itu artinya ke dapur atau kamar ADC. Sementara di keterangan di sidang, nanti diulangin, sementara di keterangan di sidang di tangga dekat lift, jadi harusnya belok kanan. Iya. Jadi kita buktikan saja RE bicara benar atau bicara bohong yang Iya. Untuk CCTV kan cuma ada lantai 1 saja yang mulia. Ya, Karena banyak yang tercecer yang mulia. Terima kasih yang mulia. oh ya, nanti kita akan lihat. Kesempatan melakukan serangan balik pada Eliezer kembali dilakukan kubu Ferdi Sambo saat menghadirkan saksi ahli pidana Universitas Islam Indonesia, Marus Ali. Dalam paparannya di sidang, ahli pidana Marus Ali meragukan adanya status justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana. Menurut Marus, status justice kolaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Dan peserta itu tidak ada pelaku utamanya, semuanya pelaku itu. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk pelaku utama gini loh. Justice collaborator itu gini, dia bisa ditetapkan ketika dia membongkar kasus itu. Tanpa dia kasus tidak terbongkar. Pertanyaan adalah apakah di persidangan dibuktikan bahwa dialah orang pertama yang membongkar kasus. Dibuktikan itu, harus valid, harus berkesesuaian. Yang kedua, kalau dia di situ syaratnya bukan pelaku utama, dakwaannya pasal 55 tentang turut serta, itu keliru. Di mana kelirunya? Karena dalam turut serta itu tidak ada pelaku utama, tidak ada pelaku pembantu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetap yakin untuk memberikan perlindungan kepada Eliezer sebagai justice kolaborator. Eliezer punya peran penting dalam mengungkap fakta peristiwa pembunuhan Yosua. Eliezer dinilai dapat membuktikan keterangannya di persidangan. Salah satunya bukti adanya pertemuan antar 5 terdakwa di mana Sambo dan Putri menjanjikan hadiah kepada Eliezer, Ricky dan Kuat usai penembakan Yosua. SK tetap yakin bahwa Barada Eliezer inilah yang mengungkap peristiwa sehingga berkembang sampai saat ini. Dialah satu-satunya pelaku yang juga sekaligus memberikan kesaksian sehingga fakta-fakta yang pada waktu itu disamarkan, dikaburkan, itu bisa terungkap. Jadi kami tetap yakin bahwa Barada Eliezer ini adalah seseorang yang memang sangat pantas diberi perlindungan sebagai justice kolaborator. Oke, pertanyaannya apakah hanya Eliezer saja yang harus mendapat pidana berat? Mengingat selain menjadi aktor intelektual pembunuhan berencana Yosua, Ferdi Sambo juga diduga ikut menembak Yosua.
Tapi itu masih jadi perdebatan. Dua ahli forensik punya keterangan berbeda soal jumlah luka tembak yang ditemukan di jasad Yosua, saudara. Menurut Farah Primadani dari Pusdokes Polri, saat otopsi yang pertama, ia menemukan ada 7 luka tembak masuk, yakni kepala bagian belakang sisi kiri, kemudian juga bibir bawah sisi kiri, di puncak bahu kanan, dada kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, kelopak bawah mata kanan, serta jari manis tangan kiri. Dan selain 7 luka tembak masuk, tim Pusdokes juga menemukan 6 luka keluar. Dan namun menurut ahli forensik Ade Firmansyah yang melakukan otopsi kedua di tubuh Yosua, ditemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. 2 diantaranya yang paling mematikan, lokasinya berada di dada dan di kepala. Perbedaan 2 luka tembak dari otopsi pertama ini, menurut Ade, jika luka yang berada di pipi dan jari adalah jalur peluru yang kembali memantul ke tubuh Yosua. Saya ingatkan lagi saudara, saat menerima perintah dari Ferdy Sambo, ada pergolakan batin yang dirasakan Eliezer. Ada dilema antara patuh dengan perintah yang melanggar pidana atau memilih jalan menolak dengan risiko dirinya yang akan mati. Ini disebut ahli bisa jadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi Eliezer. Kegoncangan jiwa itu berupa perilaku yang dia harus melakukan tindakan itu, tidak ada lain. Kalau nggak dia mati. Tapi tidak ada niat. Ya, jadi itu bisa yang dikatakan oleh kuasa hukum terdakwa Berada ini, itu nanti bisa menjadikan sebagai satu alasan ya kepada hakim untuk berkaitan dengan penjatuhan pidana misalnya kepada pelaku itu sendiri. Eliezer pantas dihukum atau tidak? Ya jelas saat di hadapan orang tua Yosua, Eliezer menyatakan siap menerima hukuman atas perbuatannya dan berkata sejujur-jujurnya untuk membuat terang perkara pembunuhan Yosua. Apakah nanti hukuman bagi Eliezer ini lebih ringan atau setara dengan terdakwa lain? Biarlah menjadi keputusan majelis hakim yang melihat semua fakta-fakta di persidangan.